Mas Punto udah nelepon, pengen mesantren. Kenapa Mas? Karena ingin mengenal Allah. Ingin mengenal Allah. Asalnya lewat radio aja Mas dengar. Iya, asalnya saya cuma mendengar radio lewat ceramah-ceramah di radio dan nonton di televisi waktu itu. Oh waktu masih awas. Iya, Terus sesudah Allah kabulkan mesantren, apa yang Mas rasakan? Udah berapa lama sih di pesantren? 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan, Masya Allah. Nih, apa Mas? Di balik keterbatasannya untuk belajar, gak bisa lihat, susah bergerak, tidak seperti santri lainnya yang bisa kemana-mana. Gimana Mas? Apa yang didapatkan Mas? Alhamdulillah jauh lebih tenang dan menjalani hidup ini jauh lebih ridho dengan takdir yang Allah tetapkan dan yakin kalau semua yang Allah berikan untuk saya insya Allah yang terbaik, pasti yang terbaik. Masya Allah. Bu, tenang itu mahal. Banyak yang diberi kekayaan tapi tidak diberi ketenangan. Banyak yang diberi kedudukan tinggi tapi juga tidak diberi ketenangan. Tenang itu datang dari mana? Dari yakin. Yakin itu datang dari mana? Dari ilmu. Jadi orang yang kurang ilmu pasti kurang iman dan kurang amal. Dan kalau kurang hati-hati ya itu ujungnya jadi kurang ajar gitulah. Ya maaf hadirin. Silakan mungkin ada yang nanya ini. Ya, silakan mungkin ada yang mau bertanya dari siapa? Ya, silakan. Namanya langsung pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajhar. Ya jujur mungkin semua penonton di sini juga sangat tersentuh hatinya ya dengan yang diutarakan oleh Bapak Punto. Dengan segala keterbatasannya saya mau bertanya ke Bapak Punto. Apa yang menjadi harapan Bapak Punto untuk kedepannya dengan segala keterbatasannya? Ya. Mungkin Baik, terima seperti kasih itu. banyak. Harapan dan Harapannya. cita-cita. Enggak apa-apa Mas. Apa-apa. Kok jadi senyum-senyum? Enggak apa-apa Mas. Saya berharap ke depan saya bisa belajar lebih banyak lagi karena Belajar lebih banyak ya lagi. karena masih banyak yang belum saya tahu dan saya bisa menambah hafalan saya dan saya bisa menghadiahkan mahkota untuk orang tua saya. Ingin memberi mahkota untuk ibu dengan jalan jadi hafiz Quran. Ya, Allah. karena saya di dunia tidak bisa memberi apa-apa. Karena di dunia merasa terbatas memberi apa-apa. Lalu kalau menjadi hafiz Quran insya Allah bisa membawakan mahkota di kala semua gelap. Lalu anak yang soleh, yang hafal Quran dan mengamalkannya begitu ya. Insya Allah. Masya Allah, semoga terkabul. Ya, Bu. Amin. Amin ya Allah. Rabbal Amin ya Allah. Ngomong gimana belajarnya Mas? Iya, Baca nggak itu bisa. hafiz, katanya hafiz Quran bisa hafal. Jadi kan bacanya nggak bisa lewat apa? Alhamdulillah saya pendengaran saya masih baik. Alhamdulillah. Jadi pendengaran saya yang jadi jalan saya bisa menghafalkan ayat-ayat Allah. Masya Allah. Saya dengar itu sudah juz 30 sudah hafidz ya. Alhamdulillah. Nah, terus surah Ar-Rahman juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu Jadi- berapa lama? Berapa lama? Sangat lama sebenarnya kalau prosesnya. Tapi rata-rata 1 bulan, 1 surat yang panjang. Alhamdulillah. Jadi malu ibu juga sudah hafal kan? Kita tidak boleh berburuk sangka hadirin ya. Sudah hafal ya. Baik Mas, baik Pak. Terima kasih kita doakan. Mudah-mudahan Mas Punto ini di Darut Tauhid ada yang seperti ini tapi juga ada jodohnya ya seperti Amin, kemarin Ato. amin. Kenapa Mas senyum-senyum terus Mas? Allah tahu loh Mas senyum ya. Mudah-mudahan ini kalau ada muslimah yang mau menjadi pendamping hidup, ini bukan promosi loh Mas ya. Tapi menyampaikan saja pahalanya kebayang luar biasa ya. Oh benar, karena setiap orang punya episode masing-masing dan mudah-mudahan episode Mas Punto ini jadi jalan ke sorga juga bagi istrinya. Amin. nanti, ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, baik Ibu Bapak sebentar ya Mas, saya selesaikan. Alhamdulillah Bapak Ibu yang baik. Oh Alhamdulillah. Jadi kita sudah simak bersama betapa prasangka baik kepada Allah itu mengubah
sesuatu yang dianggap sangat berat, bayangkan kaki lumpuh, mata tidak melihat, ini sangat tidak mudah Bu. Saya memperhatikan Mas Punto hari-hari di masjid ya, mau ke toilet aja kan sangat tidak mudah. Mau makan juga sangat tidak mudah memilih makanannya. Ada yang hanya kaki lumpuh, mata awas masih mudah. Ada yang matanya tidak bisa lihat tapi kaki masih normal, itu juga masih bergerak. Lah beliau seperti ini. Tapi dengan izin Allah bisa menginspirasi saya, teman-teman di sana, dan sekarang kita semua juga para pemirsa, bahwa beratnya hidup adalah karena kita sering berprasangka buruk kepada Allah. Beratnya hidup adalah karena kita tidak mengerti kebaikan Allah di balik semua perbuatan dan takdirnya. Wa man radiya, barang siapa yang ridho kepada ketentuan Allah, episode yang Allah berikan, Allah akan ridho kepadanya. Sudah, mulai sekarang nikmati saja. Kalau nasi jadi bubur, kalau genteng jatuh kena jidat, jangan mengatakan saya tidak rela, saya tidak rela. Itu tidak menyelesaikan masalah. Kalau genteng kena jidat dan benjol, tidak boleh mengatakan saya tidak terima, enggak mungkin. Karena tanda terimanya sudah ada, ya benjol itu. Jengkel tidak akan ngempesin benjol, lebih baik cari obat gosok, kompres, dan perbanyak tobat. Jadi sekali lagi kalau kita menderita itu pasti urusannya karena kurang yakin ke Allah dengan berburuk sangka, kurang ridho kepada takdir Allah, kurang syukur terhadap karunia lain yang melimpah, kurang sabar, dan kurang sempurna ikhtiar. Dan inilah semuanya kerjaan kita yang tidak baik, yang berbuah kita menderita. Mudah-mudahan Allah memberikan hikmah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmatak, wansur alaina rahmatak, ya dzal jalali wal ikram. Duhai Allah yang maha menatap, bukakan hati kami agar selalu takjub kepadamu. Jadikan hati ini hati yang selalu berbaik sangka kepadamu. Hati yang selalu bahagia dengan apapun yang engkau tetapkan. Hati yang selalu bersyukur dengan apapun yang engkau takdirkan. Karena engkau maha baik dan apapun yang engkau tetapkan pasti baik. Ampuni kami sering berburuk sangka kepadamu ya Allah. Ampuni kami sering tidak ridho dengan ketentuan-Mu. Ampuni kami sering kali tidak bersabar ketika ujian harus kami hadapi. Ampuni kami masih kurang sekali bersyukur atas limpahan karunia-Mu. Ya Allah, jadikan hari-hari yang tersisa dari umur ini semuanya hanya untuk-Mu, hanya di jalan-Mu, hanya karena-Mu. Ya Allah, berkahilah majlis ini. Allah marzuqnal istiqamah. Istiqomahkan kami dalam prasangka baik padamu. Dan jadikan akhir hayat kami semua husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah belajar banyak bagaimana kita belajar untuk bisa berbaik sangka. Tidak hanya kepada sesama, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya pada saat kita berbaik sangka kepada sesama, berbaik sangka kepada Allah, kita tidak hanya berbuat baik kepada orang lain, tapi justru kita melakukan perbuatan baik itu untuk diri kita sendiri. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya David Halik undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan, kehilafan, dan terimalah persembahan dari Jazakan Nasid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.